Ya, bagi segelintir orang, pandemi membawa berkah. Pasalnya, pandemi juga mencetak miliarder baru dunia dari kalangan tech bro. Siapa sajakah mereka dan dari mana cuannya? Kita akan simak dalam Kaya Raya Karena Corona. Nah, Afterpay, pandemi ini juga semakin menegaskan sikap konsumsi masyarakat. Jadi masyarakat yang sebelumnya sudah mulai berbelanja online ini semakin beralih dari offline ke online akibat pandemi. Begitu juga dengan peralihan alat pembayaran dari kartu kredit ke kartu debit. Dan ini juga karena pandemi begitu ya. Nah, ini pasalnya adalah orang-orang ini memangkas biaya perjalanan, kemudian restoran dan juga barang-barang mewah yang biasa dibayar menggunakan kartu kredit dan akhirnya lebih meningkatkan belanja kebutuhan rumahan yang lebih nyaman dibayar menggunakan kartu debit. Nah, berdasarkan riset dari MoffettNathanson, volume transaksi kartu kredit Visa turun 24% secara tahunan, sementara untuk kartu debit ini penggunaannya rupanya naik sekitar 10% selama masa pandemi ini. Kondisi ini juga jelas menguntungkan bagi para tech bro yang merintis platform pembayaran digital. Sebut saja di sini kita lihat ada Nick Molnar, kemudian juga ada Anthony Eisen yang merupakan pendiri dari Afterpay, jadi sebuah aplikasi pembayaran angsuran tanpa bunga. Afterpay yang established di Australia pada tahun 2015 lalu ini juga telah melebarkan sayapnya ke negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Kanada dan juga di sini ada Australia begitu sebagai pusat mereka. Nah, kemudian Afterpay ini memungkinkan konsumen untuk berbelanja di e-commerce dengan cicilan 4 kali tanpa bunga selama 6 minggu. Nah, ini menarik kan? Kemudian kalau kita lihat di sini, jadi berkat ledakan dari bisnis e-commerce, perusahaan ini pun juga ikut mendulang cuan. Jadi saham perusahaan yang go public di bursa saham Australia ini kita lihat pergerakannya adalah mereka go public di tahun 2016, rupanya telah naik 10 kali lipat sepanjang masa pandemi ini. Jadi pada kuartal kedua tahun 2020, saham ini telah melesat sebanyak 127% dengan nilai transaksi yang mencapai angka 3,8 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, para CEO yang masing-masing memiliki 7% dari saham Afterpay ini resmi menjadi miliarder sejak Juli lalu. Jadi Nick Molnar yang 19 tahun lebih muda dari Anthony lantas menjadi miliarder termuda di Australia tepat di usianya yang ke-30 tahun. Nah, bahkan menurut analisis dari Forbes, jadi mereka ini tidak hanya satu-satunya fintech yang ketiban cuan selama masa pandemi. Jadi masih banyak lagi fintech-fintech lainnya. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ada pula platform bank digital yang dirintis oleh Chris Britt, ada Chime. Jadi bank digital ini memanfaatkan program insentif dari pemerintah Amerika Serikat yang memberikan stimulus sebesar $1.200 Amerika Serikat per individu dan juga tambahan $600 per minggu untuk pengangguran. Nah, Chime ini memberikan kesempatan bagi para 100.000 penggunanya untuk mencairkan dana sebesar $200 Amerika Serikat terlebih dahulu. Jadi sebelum insentif dari pemerintah ini cair, rupanya Chime ini juga menawarkan mencairkan $200 terlebih dahulu. Jadi Chime ini menargetkan orang-orang yang amat sangat membutuhkan uang sehingga uang yang diberikan oleh Chime ini akan segera dibelanjakan dengan cepat. Jadi tujuannya adalah untuk mendongkrak transaksi melalui kartu debit Chime karena pendapatan Chime ini rupanya berasal dari merchant fee. Artinya ketika pengguna Chime ini menggunakan kartu debitnya, disitulah Chime akan mendapatkan pemasukan. Jadi ini caranya bisa kita katakan keren banget gitu ya. Jadi dia kasih dulu duitnya, orang-orang belanja pakai kartu debitnya sehingga akhirnya keuntungannya kembali ke Chime itu sendiri. Nah, Brit pun melaporkan dengan adanya peningkatan rata-rata belanja per pelanggan dibandingkan tahun sebelumnya, ini berkat adanya stimulus ini dan saat ini pendapatan tahunan Chime ini berkisar di angka $600 juta Amerika Serikat dan juga perusahaan yang akan melantai di bursa saham ini rupanya telah dihargai 14,5 miliar dolar Amerika Serikat ataupun juga ini berkisar 24 kali dari pendapatannya yang $600 juta Amerika Serikat seiring dengan penggalangan dana sebesar 485 juta dolar AS pada pertengahan September ini. Nah, Forbes pun juga akhirnya menaksir ya dengan kepemilikan saham ini minimal 10%, kekayaan Brit bisa mencapai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kita lihat selanjutnya yang juga tidak kalah menarik di sini adalah Klarna. Jadi ini adalah
pesaing dari Afterpay dan aplikasi bayar nanti ini juga seperti Afterpay ya. Jadi rupanya telah established lebih dahulu, tepatnya di tahun 2005 di Stockholm, Swedia. Nah, baru sejak tahun 2016 platform ini melebarkan sayap ke Amerika Serikat. Menariknya, platform yang didirikan oleh 3 millennials asal Swedia ini tidak hanya menawarkan angsuran, tapi juga memungkinkan konsumennya untuk mencoba barang terlebih dahulu selama 30 hari baru kemudian melakukan pembayaran. Jadi kebayangkan, jadi customer di luar negeri itu enak banget karena memang dimanjain dengan adanya aplikasi-aplikasi semacam ini. Nah, selain itu Klarna juga terus mengembangkan bisnisnya menjadi full-fledged, ini financial services, dan telah menjadi bank berlisensi di Swedia. Klarna juga kini telah menjadi bank digital di Eropa dan memungkinkan konsumernya untuk membelanja menggunakan kartu debit. Dan pada akhir tahun 2000, tepatnya adalah akhir semester 1 2020, basis pelanggan Klarna di Amerika Serikat ini telah mencapai angka 9 juta pelanggan atau naik 550%. Bayangkan naik 550% dibandingkan tahun yang sama, dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan bahkan secara global, kinerjanya juga tidak kalah memukau. Aplikasi ini telah memiliki 90 juta pengguna di 19 negara dengan rata-rata unduhan per hari ini mencapai 55.000 orang di seluruh dunia. Jadi tidak heran ya kalau akhirnya valuasi dari fintech ini pun juga terus meroket dan bahkan hampir 2 kali lipat jika dibandingkan tahun lalu. Dan kini valuasi dari Klarna diprediksi mencapai angka 10,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kinerja Klarna ini yang moncer selama pandemi jelas membuat Sebastian Semierczewski, Victor Jacobson dan juga Niklas Adelbert yang memiliki saham Klarna dengan persentase yang beragam ini menjadi milenial yang memiliki net worth yang tidak main-main di dunia. Nah, kita lihat selanjutnya. Di sini juga ada jawara lainnya dalam bisnis pembayaran cicilan, ini adalah Affirm. Jadi perusahaan yang berbasis di Silicon Valley ini merupakan kreasi dari pendiri PayPal, Max Levchin. Nah, pada periode November 2019 hingga Juli di tahun 2020, pengguna dari Affirm ini bahkan meraih hingga 2 kali lipat pengguna, yaitu mencapai 5,6 juta pengguna. Dan bahkan valuasi perusahaan ini juga ditaksir lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat, padahal di tahun lalu pada periode yang sama ini adalah 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi tidak diketahui tapi berapa sebenarnya jumlah kepemilikan saham dari Levchin, namun diprediksi nilainya juga bisa mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Nah, keuntungan dari Affirm ini juga datang dari penjualan home fitness gear, diantaranya adalah Peloton yang juga menjual penjualannya ini terus melonjak begitu ya selama pandemi, dan juga fitness coaching ada Mirror yang sedang tren di Amerika Serikat. Nah, tadi selain nama-nama yang yang sudah disebutkan, ini sebenarnya masih banyak sederet nama lain yang karyanya juga semakin mendulang cuan selama pandemi. Jadi istilahnya adalah blessing in disguise. Tapi meski tentu saja ya di balik kejayaan fintech saat ini, mereka amat sangat bergantung pada kekuatan dari pengeluaran konsumen itu sendiri dan seberapa lama nih akhirnya konsumen bisa mempertahankan kebiasaan belanja online. Sehingga kedepannya meskipun saat ini masih berjaya, masih belum tahu ya kira-kira kapan kedepannya fintech ini akan seperti apa di masa depan.